Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Odi Berry guys. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin share sedikit tentang sesuatu yang baru saja kejadian yang aku alami terkait dengan PC saya, yaitu terutama di bagian power supply ya guys ya. Dan ini kejadian baru 1 hari yang lalu sejak video ini aku upload. Jadi untuk PSU yang aku pakai sehari-hari itu adalah PSU Cogger CMX 700W 80 plus ya, seperti ini. Dan kebetulan ini aku beli baru dari tahun 2019 dengan kondisi yang sangat-sangat perfect menurut aku. Ini aku dapetin dari toko teman aku yang ada di Jogja, dan waktu itu juga aku dapetin dengan harga yang lumayan murah di tahun 2019 ya guys ya. Dan itu udah aku pakai sampai dengan 2023 ya guys. Untuk PSU nya sendiri ini spesifikasinya ya kurang lebih teman-teman bisa googling mungkin ya. PSU untuk seri bronze ya, bronze dari brand Cogger CMX 700W 80 plus, dan aku sangat suka banget dengan PSU ini, yang pastinya untuk kondisi dari PSU ini benar-benar buat aku perfect sih untuk bekerja sehari-hari untuk daily driver. Memang dia masih bronze certified, namun ya aku benar-benar dapetin performa yang aku harapin seperti itu. Aku udah pakai PC dari generasi 3, 4 ke Intel generasi 3, 4 sampai yang terakhir aku pakai Ryzen generasi 5 ya, 5000 sekian ya. Nah sebenarnya untuk PSU ini nggak akan ada masalah sampai dengan hari ini, sampai aku menemukan sumber masalah kenapa PSU ku tiba-tiba mati guys, seperti itu. Jadi PSU nya seperti ini udah aku lepas, dan ini bener-bener untuk build quality dari Cogger memang buat aku sih mantep banget ya. Mungkin aku udah cari-cari yang baru untuk brand ini, tentunya udah nggak ada. Ini mungkin udah generasi yang udah lama banget, bahkan di Indonesia pun distributornya katanya udah ganti-ganti untuk brand Cogger ini. Makanya ya udah pasti bener-bener nggak bisa atau nggak mau nyala, kalaupun diperbaiki juga nggak akan maksimal seperti itu. Nah yang ingin aku share di sini penyebab kenapa power supply ku itu bisa sampai mati, itu aku baru nyadar tuh beberapa waktu kemudian guys, setelah kejadian. Terus aku cari tahu, nah ternyata alat ini yang bisa aku gunain buat mendeteksi sumber masalahnya ya guys ya. Sumber masalahnya itu ternyata berawal dari sebuah benda ini. Jadi listrik di rumahku tuh sebenarnya stabil ya guys ya. Listriknya sebenarnya stabil karena aku selalu pasang watt meter ini, nggak pernah aku lepas. Dan di sini tertera untuk voltase di rumahku itu memang di angka 220 volt ya, 220 volt seperti itu normalnya. Ini coba aku pasang ya guys ya. Ini bisa dilihat ya guys, aku colokkan untuk wattmeterku ini tanpa beban. Defaultnya memang di 221 volt, jadi itu normal ya guys ya. Standarnya kalau listrik di Indonesia itu kan di 220, untuk 110 itu udah nggak ada seperti itu guys ya. Oke, kembali ke layar lagi. Oke, jadi setelah aku cek dari wattmeter itu tertera 220 watt. Intinya listrik di rumahku tuh normal. Nah, kemudian karena saya udah setiap hari itu selalu pakai yang namanya PSU stabilizer seperti ini guys. Stabilizer seperti ini, kita nggak tahu kondisi dia hari ini seperti apa tanpa aku harus pantau menggunakan alat ini ya guys ya. Ternyata begitu aku cek, ini coba aku nyalain ya guys ya. Ini karena di sini ada pilihan 110, 220, maka aku pakai yang 220 ya. Ini aku nyalain. Aku colokin dulu ya. Aku colokin dulu untuk wattmeternya, baru aku nyalain. Kita lihat voltasenya. 228. Jadi voltasenya sempat dia berada di angka 240 guys. 240 volt seperti itu. Ya, ini saat ini mungkin listriknya berada di range 229 ya, tapi kemarin sempat aku untuk angka 240 ya, dan itu kondisi dia ada beban di sini tertancap. Jadi seperti itu guys. Ternyata voltasenya itu bisa naik sendiri nih guys. Jadi di sini karena ada motor, dia akan menjaga kestabilan ya. Mungkin ini jarumnya memang udah nggak jalan, udah lama banget nggak jalan, tapi dia masih ngeluarin daya. Namun seiring berjalannya waktu pemakaian, dan dia juga usianya juga udah lama banget, old school banget ya guys ya. Untuk spesifikasi dari Stavol yang aku pakai ini, dia bisa menyentuh 240 volt ya guys
guys ya. Mungkin secara range dari PS pun dia nggak akan masalah ya saat kita berikan input di sekitar 240 volt AC ya guys ya. Di sini tertera kan aku pakai CMX 700, dia bisa 110 sampai 240 volt AC. Jadi 240 itu udah nyentuh angka yang paling maksimal ya untuk power supply ini. Walhasil apa yang terjadi guys? Power supply ku ini malfunction ya, tiba-tiba dia sudah tidak bisa menyala lagi karena tersuplai dengan voltase yang terlalu besar ya guys ya. Dan yang aku sesali kenapa aku baru tahu dengan dari wattmeter ini, baru ngeh untuk ngecek di momen-momen sudah terjadi kondisi dia sudah tidak menyala. Di sini memang ada range AC 100 sampai 240 volt. Tapi kalau kita kasih arus 240 volt, ya tentunya dia akan bekerja sangat maksimal dan ya ujung-ujungnya dia pasti akan kalah ya guys ya. Jadi yang aku simpulkan di sini, mungkin teman-teman yang pengen ngerakit PC atau bikin PC kemudian harus pakai UPS enggak, harus pakai stabilizer enggak. Sebenarnya kalian mau pakai stabilizer mau pakai UPS tuh nggak masalah ya guys ya. Walaupun untuk PSU sekarang itu udah bener-bener certified dan dia memiliki teknologi yang sangat bagus untuk memprotek PC kalian. Yang jadi masalah sebenarnya apakah arus yang dihasilkan dari alat yang kalian pakai itu udah bener seperti itu. Nah itu mungkin yang perlu kalian cek ya. Di sini saya ingin sekedar sharing aja, kalau arusnya nggak bener, istilahnya arusnya ngedrop atau arusnya terlalu tinggi, itu tentunya akan berdampak kepada PC kalian, terutama dari power supply kalian. Dia mungkin nggak akan berumur lama ya guys ya. Ada momen dimana rumah yang sering banget terjadi kejadian listrik yang ngedrop ya. Ternyata aku juga pernah ngalami itu. Solusinya kalian cukup hubungi ke PLN untuk ganti kabel atau perbaiki kabel yang dari tiang listrik masuk ke rumah. Itu biasanya akan memberikan solusi terbaik supaya listrik kalian nggak ngedrop guys. Dan aku udah alami itu sendiri. Aku harus beli kabel, kurang lebih waktu itu aku bayar sekaligus jasanya di angka 300 sampai 350 ribuan. Aku udah dapetin kabel yang terbaru dan listrik di rumahku udah nggak pernah ngedrop lagi. Dan selalu aku cek pakai wattmeter ini, dia berada di 220 volt. Jadi itu menurut aku normal dan cukup solutif banget sih guys. Nah kalau kalian tetap mau pakai PSU atau UPS, pakai stabilizer atau UPS, ya aku saranin sih kalian tetap harus cek ya bahwa output yang keluar dari UPS ini atau PSU Stavol ini sesuai seperti itu. Ya setidaknya dia di angka 220 volt. Kalaupun berada di angka 240 ya tentunya itu akan memberikan impact yang luar biasa buat PC kalian, terutama di bagian power supply. Ini aku sedikit share aja sih ya guys ya, apa yang barusan aku alami terkait PSU yang udah lama banget aku pakai. Ini udah aku tes untuk ratusan VGA dari zaman generasi ke-3, 4, Intel Gen 3 Gen 4 sampai dengan yang saat ini terbaru yang aku pakai di PC Ryzen, yang tentunya dia akan lebih kenceng dengan TDP yang lebih tinggi dan suplai daya yang lebih optimal. Walhasil karena PSU ini mati, jadinya aku harus melakukan upgrade untuk PSU ya. Dan kebetulan aku udah browsing, aku udah searching dalam waktu yang singkat karena aku butuh banget untuk bekerja. Aku langsung aja cari untuk PSU pengganti dari Cougar ini. Aku udah tanya ke sana sini, PSU ini emang udah nggak keluar seri barunya, dan aku memutuskan untuk mengganti PSU ku dengan PSU ini guys. Yes, dan ini aku akan bikinin video unboxing terpisah karena kebetulan aku udah rakit di tempat aku beli karena urgent banget. Jadi aku sempetin record di tempat aku beli dan ya aku akan bikin videonya untuk unboxing aja. Seperti itu guys ya, ini sedikit share yang semoga bermanfaat buat kalian yang pengen rakit PC. Harus pakai stabilizer nggak, harus pakai UPS nggak? Pakai sih nggak masalah guys, aku udah ngebuktiin aku pakai ini bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun mungkin ya. Dan ini awet banget. Tapi yang penting adalah daya atau voltase yang keluar dari PSU ini normal, seperti itu. Ini mungkin yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. See you in the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.